to hold me. Serial Moon Knight baru aja tamat. Makanya, buat hari ini gue bakal review itu serial. Selamat pagi, nama gue Tri, selamat datang di channel gue. Ngomongin Moon Knight. Moon Knight itu adalah series ke-6-nya Marvel di Disney Plus. Yang kalau kita ngitung dari serial What If juga ya. Nah, berbeda dari serial-serial sebelumnya, serial ini memperkenalkan karakter yang benar-benar baru, belum pernah muncul di MCU sebelumnya. Ceritanya pun berdiri sendiri, dan gak banyak menyinggung MCU di sepanjang serialnya. Serial ini sendiri terisolasi sendiri, karena kontrak karakternya yang terbatas, di mana aktor Oscar Isaac dan sutradara Moon Knight Muhammad Diab itu hanya dikontrak untuk satu season serial Moon Knight ini saja. Dan sama video ini dibuat pun, belum ada berita kontrak baru untuk season kedua atau perpanjangan kontrak untuk proyek MCU lainnya. Serial ini sendiri itu cukup jauh dari versi komiknya sendiri. Walau ada beberapa unsur ya, yang diambil dari komik Moon Knight volume 8, dengan Dewa Amit, alam bawah sadar yang berupa rumah sakit jiwa. Tapi, secara keseluruhan, cerita serial ini tuh fresh banget. Dan punya plotnya sendiri, yang ngebuat karena Moon Knight itu punya kekuatan super, berbeda dengan versi komiknya. Dimana yang dianugerahkan oleh Dewa Khonshu itu cuma kesembuhan dari luka-lukanya, tapi di sini benar-benar kekuatan super dengan kostum supernya. Secara keseluruhan, cerita Moon Knight ini mirip dengan salah satu genre serial di Jepang yang bernama Tokusatsu menurut gue ya. Yang kurang lebih punya arti Tokusatsu itu live action. Tapi mungkin genre Tokusatsu itu di Jepang sendiri lebih melekat dengan pahlawan berkostum. Kayak Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, atau kalau versi Amerikanya Power Ranger ya. Terus juga para kaiju seperti Godzilla, King Kong, itu juga masuk ke dalam genre Tokusatsu juga. Kenapa gue bilang mirip ya? Karena bukan cuma Mark Spector sama Stephen Grant itu punya adegan semacam henshin itu setiap mewujud jadi Moon Knight, tapi alur ceritanya sendiri agak serupa dengan genre tersebut. Dimana seperti serial Tokusatsu itu ya, itu biasa di episode awal sampai ke tengah itu terasa sedikit membosankan. Begitupun dalam Moon Knight menurut gue, yang agak membosankan, yang cuma nyelipin beberapa adegan serunya aja, kayak sedikit action dan sedikit ini, dimana baru serunya pas waktu mewujud kayak gitu, yang baru dikasih serunya, bener-bener serunya dari awal sampai akhir itu di episode akhir aja, sama kayak Tokusatsu, dimana di episode akhir baru dikasih keseruannya. Di Moon Knight sendiri di episode 5-6 baru kerasa keseruan dari serial ini. Terus juga kesamaan-kesamaan lainnya tuh bisa kita lihat di pertarungan akhir di final episodenya, pertarungan antar dewa, dimana di situ juga sama kayak pertarungan antar kaiju yang udah gue jelasin sebelumnya kan. Kaiju itu sendiri adalah salah satu bagian dari Tokusatsu itu sendiri. Jadi berasa Tokusatsunya menurut gue. Jadi gue ngerasa Moon Knight itu kayak Tokusatsu tapi dengan high budget. Terus juga sama seperti khasnya Tokusatsu juga, di serial Moon Knight gini, pas final episode-nya mereka bertarung dengan lepas topeng atau nggak pakai topeng. Entah itu kalau misalkan kalau di serial Power Ranger Sentai itu topengnya hancur, kalau di sini benar-benar lepas topeng aja, nggak pakai topeng aja gitu ya. Makanya kita ngelihat di mana di episode terakhir ini Moon Knight-nya Mark Spector itu bertarung tanpa topeng di akhir. Tapi ya, terlepas dari kesamaan serial Moon Knight ini dengan Tokusatsu, sebagai serial adaptasi dari komik Moon Knight ini sendiri, ini menurut gue cukup baik ya. Dia mengadaptasi terus merubah dari komiknya menjadi menurut gue lebih baik dibanding versi komiknya sendiri, menurut gue ya. Nah terus yang menarik dari serial ini, setiap perbedaan dari Mark Spector juga dibuat unik, beda dari versi komiknya, dan diberi alasan yang lebih baik dari versi komiknya juga. Kenapa perbedaan itu bisa muncul, yang buat karakter Moon Knight ini terasa lebih realistis dibanding versi komiknya. Ya namanya juga komik, jadi wajar nggak realistis juga sih. Terus penyakit mentalnya yang terasa sekali sering nggak terbendung dan tumpah keluar ya di sepanjang serial ini, ngebuat serial ini kadang ada adegan-adegan yang terasa amatir, yang mungkin itu adalah bagian dari ketumpahan imajinasi dari Mark Spector itu, yang ngebayangin bahwa mereka tuh seperti dalam set film superhero. Ada beberapa adegan yang kerasa kayak bocor gitu, entah itu bocor kamera atau apalah, karena
si Mark Spector itu kayak ngebayangin bahwa pertarungan mereka itu kayak petualangan mereka itu kayak petualangan film atau petualangan film superhero ya. Apalagi Stephen Grant itu diciptakan dari karakter film juga. Jadi wajar-wajar kalau Mark Spector ngebayangin kalau serialnya ini sendiri itu kayak sebuah bener serial. Makanya kenapa banyak adegan-adegan wah ini kayak set banget, ini kayak film itu kayak disengaja menurut gue. Bukan bocor secara amatir, tapi ini bocor secara sengaja untuk menunjukkan penyakit mental dari Mark Spector dan Stephen Grant. Terus juga 2 episode terakhir dari Moon Knight ini juga ditulis cukup baik dan menceritakan origin dari Stephen Grant dan Moon Knight yang membuat mereka menjadi karakter yang lebih manusiawi dan simpatik juga ya. Jadi cukup kompleks. Dan ketika kedua kepribadiannya itu saling berbaikan ya, terus saling menolong satu sama lain, entah kenapa dengan rasa cukup menyentuh bagi gue ya. Terus juga after credit dari serial ini cukup memuaskan, yang ngebuat seperti jawaban dari remahan-remahan petunjuk yang disebar di sepanjang serial ini bermuara di sana. Terus penampilannya Oscar Isaac di sepanjang serial ini, terutama episode 5 dan 6 ya, sangat luar biasa. Yang buat karakter Moon Knight sebagai salah satu karakter terkompleks di MCU menurut gue. Terus juga Oscar Isaac dengan kuasanya sebagai produser di serial ini juga ngajak temannya Ethan Hawke untuk merancang karakter dari Arthur Harrow, main antagonis di serial ini. Yang menurut gue itu adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kemampuan aktingnya Ethan Hawke ngebuat karakter Harrow ini sangat menarik sebagai musuh yang kompleks serta karismatik juga. Gue sendiri ngarepin karakter Harrow itu muncul di season 2. Kalau serial ini juga bakal dilanjut ya ke season 2. Apalagi kematian Harrow di serial ini gak diliatin. Jadi masih mungkin kan ya kalau dia sebenarnya gak mati juga. Kan gak diliatin. Terus juga boleh lah kalau dia muncul, misalkan dia sebenarnya meninggal tapi boleh lah muncul lagi sebagai dokter di alam bawah sadarnya Mark, Stephen sama Jack. Terus karakternya ya Laila L. Foley yang diperanin sama May Kalamaui itu cukup berkesan di serial ini. Bukan cuma cantik ya, dia juga terlihat sebagai cewek yang tangguh. Sepanjang serial yang membuat penampilannya bisa ngalihin fokus kita dari karakter Mark Spector. Karakter Layla sendiri itu perpaduan dari 2 karakter komik, yaitu Maureen Aurani sama Abdul Fall, yang berhasil dipaduin, ngebuat karakter baru yang lebih kompleks, dan penampilan May saat Layla mendapatkan kostum sebagai Scarlet Scarab itu terasa sangat luar biasa. Secara keseluruhan, serial ini gue rekomendasi buat ditonton. Dan gue harap ini dibikin season keduanya ya. Jadi kita bisa diliatin maksudnya kita bisa dilihatin kepribadian ketiganya yang selama ini cuma dilihatin sebagai petunjuk ya, yaitu Jack Lockley ya. Dimana di serial ini season 1 kan kita lihatin kostumnya Spector sebagai Moon Knight, terus kostumnya Stephen Grant sebagai Mr. Knight. Nah, gue itu penasaran, Jack Lockley punya kostum sendiri nggak? Nah, makanya gue harapin muncul season 2-nya untuk nunjukin karakter Jack Lockley yang lebih dieksplor mungkin ya. Terus juga harapan gue buat season 2-nya selain yang itu semua, itu karakter Layla sebagai Scarlet Scarab itu lebih dieksplor juga. Karena penampilan di season 1 ini udah cukup menarik. Jadi gue ngarep lebih dieksplor untuk season 2-nya juga. Jadi ya dibanyakin lah timing untuk Scarlet Scarab. Nah, kalau kayak gitu cukup segitu dulu palingan dari gue ya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar, kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, subscribe. Udah, kalau kayak gitu sampai ketemu di video selanjutnya kawan ya. Bye.